Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Bentar, minum dulu ya. Oke, kali ini gua mau news update. Ada beberapa informasi dan nanti terakhir gua akan baca komen lagi ya. Dan sebelumnya mohon maaf nih, nggak bisa semuanya dibaca atau tidak bisa terlalu banyak juga dibaca karena alhamdulillah komennya banyak. Tapi waktunya kan juga terbatas ya. Oke, berita pertama, Richard Arnold ini dikabarkan kalau menyelesaikan, bukan menyelesaikan ya. Jadi ada Hemen Seayo ini diinformasikan oleh Richard Arnold kalau dia cabut. Dia ini adalah Head of Corporate Finance, jadi dia mengurusi keuangan korporasi ya. Dengan berita ini kalau gue lihat sih memang Manchester United ini di bawah kepemimpinan CEO Richard Arnold sini melakukan banyak bersih-bersih ya. Dan kalau menurut gue sih wajar begini, melihat apa yang terjadi musim ini dan apa yang terjadi sepanjang mungkin 8 tahun, dan dilihat juga dengan pergantian kepemimpinan. Artinya Chief Executive Officer atau CEO dari Manchester United ya, dari Ed Woodward ke Richard Arnold. Walaupun sebelumnya Richard Arnold ini juga bekerja di bawah Ed Woodward dan kepemilikan klub tentunya masih sama dengan Glazers, tapi kalau gue melihat ini ada perubahan yang sekali lagi mudah-mudahan ini akan bisa membawa ke arah yang lebih bagus lagi ya. Dan kalau menurut gue sih yang paling penting klub itu sehat ya. Kalau klub itu sehat sih menurut gue agak sulit karena bagaimana sistem dari Glazer, gali lubang tutup lubang, utang dan lain-lain. Tapi faktor nomor 2 nih yang paling penting, dan ini juga lebih banyak diperhatikan oleh para fans, yaitu adalah prestasi di atas lapangan ya. Dikabarkan oleh United Zone kalau Erik ten Hag ini sudah melihat Manchester United di beberapa pertandingan terakhir secara remote. Secara remote itu artinya secara jarak jauh ya, tentu saja dia kan di Amsterdam ya. Dan dikabarkan dia ini tidak impress dengan fitness levelsnya dari squad Manchester United, artinya fitness level, kondisi fisik. Dan dari Ten Hag ini diyakinkan atau teryakinkan banyak performa yang tidak bagus musim ini karena kondisi fisik yang tidak bagus, kurang lebih demikian. Dan oleh karena itulah Erik ten Hag juga dikabarkan ini akan meminta pemain-pemain Manchester United untuk lapor balik ya, untuk latihan pre-season ini 2 minggu sebelum dimulai. Jadi memang dari berita pertama masalah fisik ya, gue sepakat sih memang. Kalau gue lihat gaya permainan dari, jangan Erik ten Hag deh, Ralf Rangnick saja ya, gegen pressing atau pressing yang cukup tinggi atau agresif, itu intinya ada di fisik. Dan Manchester United dari zamannya siapa, Jose Mourinho atau bahkan sebelum Jose Mourinho ya, ini tidak terbiasa dengan permainan fisik. Dan kalau gue lihat bukan cuman gaya manajer, tapi staff itu tidak menunjang menurut gue untuk kita punya departemen fisik yang bagus. Ini gue contohkan Liverpool. Kalau teman-teman di rumah bisa dicek, Liverpool itu punya pelatih fisik ya, atau seseorang yang mengurusi tentang fisik para pemainnya, kalau tidak salah diambil dari Bayern Munchen kalau tidak salah. Dan ini orang yang sangat mumpuni, sehingga bisa mendukung permainan atau sistem yang akan diterapkan oleh Jurgen Klopp berupa gegenpress ya. Jadi ini ada keterkaitan. Jadi tidak bisa hanya ujuk-ujuk Ralf Rangnick ingin menerapkan gegenpressing, hanya itu saja, nggak bisa. Pun juga nanti Erik ten Hag ingin menerapkan permainan seperti yang dia terapkan di Ajax tanpa ada komponen-komponen tambahan di sana, tidak bisa. Dan gue nggak tahu, ya mudah-mudahan teman-teman juga melihat ke arah sana ya. Jadi ini sebenarnya kerja tim begitu loh. Tidak bisa hanya karena dianggap Ralf Rangnick ini gurunya gegenpress, maka gegenpress akan ditampilkan di Manchester United. Dan ketika Manchester United ternyata tidak bisa menampilkan gegenpressing yang seperti digembar-gemborkan, maka ini salahnya Ralf Rangnick. Ya nggak seperti itu sih kalau gue melihatnya, karena tadi seperti gue bilang di Liverpool pun juga
komponennya bukan cuman Jurgen Klopp saja begitu ya. Ini dikabarkan oleh United Report kalau Juventus ini dikabarkan tidak bisa memberikan gaji lebih dari 7 sampai 8 juta ya per tahun ini kalau tidak salah untuk Paul Pogba, sehingga PSG ini mempersiapkan angka double, artinya angka yang double ya, 10, 11 dan lain-lain untuk Paul Pogba. Nah, ini seperti yang gue perkirakan juga kan. Jadi sepertinya Juventus sulit untuk menuruti kemampuan atau kemauan gaji dari Paul Pogba. Praktis ada PSG, ada mungkin Real Madrid. Dan kalau gue sih secara ringan amatiran masih tetap menempatkan Manchester City sebagai salah satu tim ya yang akan mengambil Paul Pogba musim depan, karena Paul Pogba masih dilihat sebagai, kalau kita ngomong secara teknis ya, sebagai pemain yang memiliki teknis bagus, sehingga ini akan menarik klub-klub lain ya kan untuk mengambil Paul Pogba. Ditambah lagi kan gratisan, tidak harus membayar biaya transfer. Dan jangan lupa bagaimana Paul Pogba ini punya sosial media yang kuat ya kan, sisi branding, self brandingnya dia juga kuat. Ini kan juga menambah value dari klub manapun itu nanti yang akan mengambil Paul Pogba. Cuman walaupun dari yang tadi gue sebutkan itu beberapa faktor positif ya, tapi gue menilai Paul Pogba ini tidak cocok di Manchester United. Ini dikabarkan lagi dari United District kalau Erik ten Hag ini akan melakukan individual Zoom ya, chat dengan para pemain Manchester United setelah dia melihat beberapa pertandingan terakhir. Dan dia ini tidak impress atau tidak tertarik ya, menilai kalau kondisi fitness atau kondisi fisik dari para pemain ini jelek. Ini cukup menarik. Dan gue sih berpikir akan ada sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan fisik, mudah-mudahan yang diajak oleh Erik ten Hag untuk memperbaiki pastinya kondisi fisik dari para pemain. Ini lagi-lagi diulangi berita ini oleh United District kalau Erik ten Hag berpendapat kalau penampilan buruk dari Manchester United musim ini karena kondisi fisik yang tidak bagus. Ya, kalau memang sudah diidentifikasi seharusnya selanjutnya diperbaiki. Apakah itu oleh Erik ten Hag atau salah satu dari komponen tim kepelatihan Erik ten Hag? Ya, yang jelas itu sudah diidentifikasi, which is bagus. Mudah-mudahan masa persiapan juga cukup ya, pre-season utamanya. Ini digabarkan dari United Active, diambil dari John Crossing Mirror, mengatakan kalau Manchester United ini setelah memonitor perkembangan Darwin Núñez, dan diperkirakan atau diharapkan akan pindah ke Premier League. Bahkan Manchester United ini berpikir kalau Darwin Núñez ini cocok untuk bermain di Premier League. Ya, ini masih rumor ya, lagi-lagi banyak yang berkata cuman rumor-rumor saja ya. Memang banyak berita-berita ini masih berseliweran, dan menurut gue ini sangat wajar. Kenapa? Melihat besarnya klub Manchester United, jadi selalu banyak dikait-kaitkan dengan banyak hal, termasuk juga pemain, terutama di bursa transfer. Dan menurut gue masa jeda nanti itu juga cukup menarik. Selain rumor-rumor, juga kegiatan-kegiatan tim terkait dengan bursa transfer itu sendiri. Dan gue tetap yakin Manchester United akan lebih aktif nanti setelah Erik ten Hag datang, bersamaan juga nanti dengan dilengkapinya ya staf kepelatihan dari Manchester United. Ini dari United District mengatakan kalau Manchester United akan coba untuk menegosiasikan target-target ya, di mana Manchester United bisa membayarnya dengan cicilan seperti yang mereka lakukan dengan Jadon Sancho dan juga Rafael Varane. Ya, karena gue pikir inilah ada perubahan dari sisi finansial juga ya, artinya pengaturan budget dan lain-lain di zamannya Richard Arnold ini. Kalau gue lihat di 8 tahun sebelumnya di zamannya Ed Woodward, hampir kalau kita memiliki pelatih baru atau manajer baru di musim pertama itu pasti akan, kecuali musimnya Ole Gunnar Solskjaer ya, itu selalu akan dilengkapi atau diberikan amunisi budget yang sangat besar. Dan bisa jadi musim ini akan berubah.
Bisa jadi. Di samping juga fakta Manchester United tidak berlaga di Champions League musim depan. Itu juga bisa jadi. Kalau musim-musim sebelumnya ketika Manchester United tidak berlaga di Champions League, justru budget itu ditambahin. Mungkin manajemen sekarang melihat hal tersebut bukan hal yang tepat ya. Harus ada ganjaran ini. Yang dikabarkan sebelumnya kan pemain akan mengalami pemotongan gaji. Lalu budget transfer mungkin juga tidak banyak. Ternyata yang gue baca sekarang ini, walaupun masih belum jelas angkanya, masih simpang siur, tapi tidak besar, dan artinya tidak sebesar musim-musim sebelumnya ya. Dan masih juga akan tergantung dengan angka penjualan pemain yang ada nanti ini. Dan menurut gue ya nggak apa-apa sih, asal klub ini bisa sehat ya. Karena membeli pemain jor-joran juga ya oke, kalau itu sehat nomor satu. Nomor dua tentu saja kalau itu masuk skema dari pelatih. Artinya pelatih menginginkannya dan sudah di research ya, sudah diamati dengan detail sehingga unsur flop atau kemungkinan flop itu kecil. Ya kita lihat saja nih bagaimana pergerakan di musim panas nanti. Ya, ini juga dikabarkan oleh Rob Dawson, ESPN. Rob Dawson ini sekali lagi salah satu jurnalis yang mengabarkan awal kalau Erik ten Hag ke Manchester United. Dikabarkan lewat United Stand ya, dan diambil dari United Plug. Ini gue ambil dari United Plug. Manchester United tidak akan menghabiskan uang seperti 500 juta musim panas ini karena uangnya tidak di sana. Mungkin ini akan sekitar 150 juta net spend. Wow, net spend lagi ya, ini angkanya cukup kecil. Dan dari situlah gue sekarang jadi berpikir ya mungkin memang betul Manchester United akan mengincar pemain-pemain yang seperti Ralf Rangnick katakan ya, artinya pemain muda, pemain yang masih akan menuju ke menjadi superstar ya, atau menjadi ada potensi lah ya, ada potensi pemain ini akan naik begitu, bukan pemain yang sudah jadi. Dan Ralf Rangnick pun juga kalau soal masalah Haaland kan dia juga mengatakan memang Haaland sudah pemain muda, Erling Braut Haaland ini pemain muda, tapi Erling Braut Haaland ini sudah jadi striker top gitu ya, sudah established. Dan Manchester United tampaknya tidak mengincar pemain-pemain seperti itu. Memang mengincar pemain muda, tapi yang belum established nih, belum yang jadi top-top banget ya. Sehingga mungkin harganya juga agak miring. Cuman ya kita lihat lah, karena Manchester United juga kalau mengincar pemain, siapapun itu, harganya bisa double, bahkan bisa triple ya kan. Ya, ini juga menarik. Mantan pemain Ajax yang sekarang bermain di Brighton ya, Joel Veltman, dia pernah dilatih oleh Erik ten Hag. Dia mengatakan kalau Erik ten Hag ini dia mengharapkan akan banyak latihan ya di lapangan, karena dia selalu mengatakan kalau Anda tidak perform di latihan, Anda tidak bisa menunjukkannya ya di game day atau di pertandingan sesungguhnya. Jadi nanti penampilan di atas lapangan latihan itu yang akan menentukan. Ya gue sepakat ya, dan tentu saja gaya permainan atau gaya pelatih, gaya sistemnya, bagaimana dia menentukan tim, ya ini juga berbeda-beda. Dan Erik ten Hag tampaknya kalau gue lihat ini perfeksionis, pelatih yang lurus aja gitu ya. Artinya dia tidak akan melihat banyak faktor selain faktor sistem kepentingan, formasi mungkin ya, dan lain-lain untuk pertandingan. Dan ini menurut gue bagus. Artinya pemain harus menunjukkan betul-betul di lapangan latihan. Cuman permasalahannya ada beberapa pemain ya yang di lapangan latihan bagus, tapi di lapangan pertandingan tidak. Karena ini juga ada kaitannya dengan mental dan juga psikis. Ketika bermain di lapangan latihan otomatis tidak ada penonton ya kan, tidak ada pressure di sana, tidak ada kamera ya kan. Tapi ketika tampil di stadion itu kan berbeda, ada tim lawan. Ini yang kalau gue baca yang terjadi di diri Marcus Rashford, karena kabarnya Marcus Rashford kalau di lapangan latihan itu bagus, tapi ketika tampil di pertandingan sesungguhnya tidak gitu ya. Seperti kita ketahui kalau bahasa gue melempem ya. Dan ini juga sesuatu yang harus dianalisa betul oleh Erik ten Hag nantinya dengan staf kepelatihannya, karena sekali lagi ada beberapa pemain seperti itu tuh, di lapangan latihan bagus, di lapangan sesungguhnya tidak, ataupun kebalikannya, di lapangan latihan biasa-biasa saja tapi ketika tampil di pertandingan justru bagus. Ini kalau gue baca dulu pemain seperti ini Carlos Tevez.
Dan ini kalau gue baca di buku biografinya Sir Alex, ini yang membuat pusing Sir Alex dan juga tim kepelatihan ya, karena di lapangan latihan dia biasa-biasa saja, bahkan tercenderung malas-malasan, tapi ketika tampil di stadion, lapangan pertandingan sesungguhnya, dia tampilnya justru eksplosif. Nah, ini juga memberikan masalah atau tantangan tersendiri bagi para tim kepelatihan. Ini juga masih dikabarkan kalau Manchester United kabarnya menargetkan satu defensive midfielder dan setidaknya satu penyerang, satu back, dan akan mempertimbangkan untuk melakukan upgrade di fullback. Nah, ini seperti yang dikabarkan sebelumnya. Defensive midfielder, satu penyerang, satu center back. Ada 3 ya kalau gue baca maksudnya kalau gue lihat di sini. Ya, yang mudah-mudahan sih ya, dengan budget yang terbatas juga. Jujur sih gue sangat menarik ini untuk menantikan siapa pemain yang dibawa ya. Bahkan gue sedang berpikir untuk buat konten soal nah kira-kira siapa nih, kalau budgetnya tadi berapa dikatakan sekitar 150 juta. Nanti gue coba mungkin kalau ada waktu, siapa sih 150 juta ini untuk satu defensive midfielder, satu forward, satu center back ya, 3 pemain ini, atau mungkin satu tambah satu full back, nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan gue ada waktu, nggak janji. Barcelona ini juga menarik ya, akan melepas 9 pemain musim panas ini: Frenkie de Jong, Memphis Depay, Neto, Clement Lenglet, Serginho Dest, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Riqui Puig, Martin Braithwaite. Wow, nah ini dari 9 pemain ini source-nya dari Marca ya. Dari Marca. Nah, siapa nih kira-kira yang bisa diambil oleh Manchester United? Nah, ini juga menarik ya. Red Bull Leipzig dikabarkan akan menjual Nurdi Mukiele, bek kanan ya. Setidaknya 10 juta. Wow, kenapa 10 juta? Karena Mukiele akan habis kontraknya di musim panas selanjutnya. Ini seperti yang gue bahas di konten gue sebelumnya, dimana Mukiele ini harganya bisa jadi diskon. Kenapa? Ya, pilihannya bagi Red Bull kalau ingin mendapatkan uang dari Mukiele, dari transfer Mukiele, ya musim panas ini harus dilepas dan dengan harga yang ya mungkin tidak sesuai dengan pasaran, ya agak lebih rendah. Karena kalau tidak, dia tidak bisa menjual musim panas ini, musim panas selanjutnya akan lepas secara gratisan Nurdi Mukiele. Contohnya ini ya. Apakah Manchester United akan mengambil Nurdi Mukiele? Ini juga sangat menarik. Terima kasih. Sekarang gue akan ke komen langsung aja. Dari Arash. Menurut saya tidak masalah Manchester United membeli pemain mahal asalkan benar-benar permintaan sang manajer dengan pertimbangan yang sangat matang dari pihak manajemen dan sang manajer. Jangan hanya membeli pemain murah dan ujung-ujungnya tidak dipakai. Contoh Ben Davies Liverpool. Ya, betul. Selain permintaan manajer dan pertimbangan manajemen, ya pertimbangannya artinya begini loh. Semua pihak harus melihat pemain ini secara detail ya, karena ini investasi dan kita sudah sering banget nih melakukan kesalahan di transfer sebelumnya. Jadi harus betul-betul melakukan research ya kan. Nah, oleh karena itulah gue berpikir kehadiran Erik ten Hag dan juga Ralf Rangnick, terutama Ralf Rangnick lah. Red Bull Group itu kan sangat luas, ada Leipzig, ada Salzburg, ada tim-tim lain. Dia punya relasi juga kan cukup luas di Eropa ini. Mudah-mudahan ya bisa mendapatkan pemain yang cocok, bukan hanya di atas lapangan ya, artinya sistem strategi, formasi dan lain-lain, tapi juga secara mental ya kan, secara dressing room. Itu menurut gue juga penting begitu. Terima kasih komennya. Dari Mogui, kayaknya lu kurang tidur bang, terlihat mata panda, jangan mikirin MU mulu bang, lu harus jaga kesehatan. Terima kasih. Enggak, gue gak mikirin Manchester United mulu sih. Enggak, ini karena betul lu agak kurang tidur gue. Kenapa? Karena sekarang lu sudah memasuki summertime, di mana matahari lebih bersinar lebih lama di sini ya. Jadi maghrib itu sekitar jam 9:30, jam 9:30 malam, dan jam 4 itu sudah subuh. Jadi bisa dibayangkan ya. Dan nanti semakin bergerak, semakin Juli, Agustus, waktu gelapnya ini akan semakin pendek lagi. Tapi terima kasih, sama-sama jaga kesehatan ya. Terima kasih sudah diingatkan. Langsung dari Anggi Arga. Bahkan Grealish pun tidak bisa bawa City juara Champions League. Jadi Haaland juga belum jamin apapun. Sadar diri kalau kita masih terlalu jauh dengan City dan Liverpool. So keep calm and passion. Liverpool saja sabar selama 32 tahun, masa kita nggak? Ya sepakat gue. Tapi gue percaya sih Haaland ini datang karena sudah pertimbangan yang matang. Ada pertimbangan matang dari manajemen City, terutama dari Pep Guardiola. Dan Manchester United tidak perlu ikut-ikutan sih menurut gue, karena target kita tuh berbeda. Target kita kalau menurut gue sekali lagi nih,
konsolidasi internal dulu, karena betul yang dikatakan kita harus sabar. Liverpool pun juga sabar ya kan. Dan keadaan klub kita ini, klub bukan hanya tim ya, tapi klub secara keseluruhan ini memang sedang tidak baik, dan untuk memperbaikinya sekali lagi ini ada proses di sana. Erik ten Hag ini hanya sebagai eksekutornya saja dari proses yang sangat besar di klub Manchester United ini yang sedang tidak baik-baik. Dan sekarang kan kita lihat nih banyak sekali pergantian komponen di klub ya. Matt Judge, terus yang baru ini Head of Corporate Finance, sebelumnya yang mengurusi sosial media, semua diselesaikan oleh Richard Arnold. Terus bagian scouting juga yang global, yang juga head, itu juga selesai. Banyak sekali pos-pos penting di Manchester United sekarang ini yang berganti orangnya. Dan menurut gue ya memang ada sesuatu hal yang sedang berganti secara besar bahkan di klub Manchester United. Jadi kita harus sabar sih, paling tidak gue ya. Dari X0 Euro, nonton channel abang di TV plus wifi IndiHome, plus kalau bosan main PS5, komplit udah. Jangan lupa sholat tapi ya, atau ya jangan lupa jaga kesehatan lah paling tidak ya. Ya, gue punya pertanyaan bang, semoga dijawab ya. Menurut lu, andaikan semua staf internal MU dirombak kayak sekarang di era Ole, apakah Ole sebagai manajer mampu membawa MU ke level permainan dan kesuksesan era Klopp, Liverpool, dan Pep City? Kan lu bilang ini bukan masalah taktik. Begini, kalau seandainya jaminan 100% tentu saja tidak ada dong ya. Tapi apa yang dilakukan zamannya Ole, gue melihat sudah ada arah ke sana ya. Paling tidak John Murtough, Darren Fletcher itu masuknya di zamannya Ole Gunnar, dan juga ya di zamannya Ole Gunnar Solskjaer. Dan perubahan yang ada kita sekarang ini ya, itu juga banyak sekali dinahkodai oleh dua orang ini, utamanya John Murtough. Ralf Rangnick datang itu atas rekomendasi John Murtough. Bagaimana eksekusi keputusan-keputusan yang sekarang sedang berjalan di Manchester United itu juga John Murtough. Keputusan manajemen mengambil Erik ten Hag itu banyak karena John Murtough, Darren Fletcher, dan juga Ralf Rangnick. Jadi ada keterkaitan di sana. Gua secara pribadi memang melihat Ole Gunnar Solskjaer ada kelemahan di sisi taktik. Gua menilai memang staf kepelatihannya banyak andil di dalam keputusan-keputusan yang mungkin tidak baik ya musim ini. Secara pribadi gue menilai kualitas dari para stafnya itu kurang bisa menunjang ya. Dan kalau seandainya dianggap ya memang karena Ole Gunnar Solskjaer sendiri yang mungkin tidak cocok bagi Manchester United, ya itu bisa tidak. Karena seperti gue katakan tadi, gue mengakui memang gue melihat Ole Gunnar Solskjaer secara pengalaman taktikal mungkin kurang luas. Tapi jangan lupa tugas manajer bukan hanya seperti itu saja. Apa yang dilakukan oleh Gunnar di Akademi Manchester United ya, yang sekarang berhasil melaju ke final Piala FA, itu ada andil juga oleh Gunnar Solskjaer di sana. John Murtough itu ada andil di sana, dan juga beberapa hal yang terjadi di Manchester United ini juga ada andil dari seorang Ole Gunnar Solskjaer, dan itu juga tugas manajer begitu. Sekarang tugas-tugas ini dan pada saat itu ketika Ole Gunnar Solskjaer masuk pertama kali, kita belum punya ada seorang John Murtough, Darren Fletcher, semua ini diambil oleh tugasnya oleh seorang manajer, dan terbukti dari zaman Louis van Gaal, Jose Mourinho, dua manajer kaliber dunia ini tidak mampu melakukan tugas-tugas di Manchester United. Dan sekarang ada pendelegasian ini ya, berkat salah satunya masukan dari seorang Ole Gunnar Solskjaer. Dan sudah selesai dengan Ole Gunnar Solskjaer. Sekarang kita lihat Erik ten Hag. Erik ten Hag sekarang menurut gua pekerjaannya bisa lebih fokus harusnya ya, karena ada hal-hal yang di luar lapangan ini akan diambil alih oleh John Murtough pastinya, dan juga Darren Fletcher, dan juga pihak-pihak lain yang ada di klub. Cuman sekali lagi ini pertanyaannya, dan menurut gue ini pertanyaan bagus, dan ini juga yang terjadi di Klopp dan juga Pep ya. Pep Guardiola sebelum datang itu, Manchester City sudah menghadirkan orang-orang yang pernah bekerja dengan Pep di Barcelona, di Bayern Munchen. Setelah Pep datang, Pep langsung, wah lu lagi ya, iya lu lagi. Nah dia sudah environment-nya atau lingkungannya sudah terbangun, saling mendukung satu dan yang lain, sudah sehat. Jurgen Klopp pun juga demikian. Ketika dia datang ke Liverpool, dia menciptakan ekosistem atau lingkungan yang nyaman bekerja ya bagi Jurgen Klopp, termasuk juga untuk mengimplementasikan gaya permainan yang ingin dia mainkan, gaya rock and roll-nya itu yang ingin dia ciptakan di Liverpool. Ini gue ada video, gue pernah discuss sama salah satu sobat gue ya, bisa dilihat, dicari videonya, kalau nggak salah
sukses Liverpool. Di situ disinggung banyak kalau apa yang dilakukan Jurgen Klopp di Liverpool ini cherry on topnya aja, dia hanya eksekusionernya. Bahkan ini sudah berlangsung lama dari zamannya Brendan Rodgers. Ini kalau menurut sahabat gue di situ, dan menurut gue memang sepakat sih. Ada hal-hal yang sudah terjadi di zamannya Brendan Rodgers yang sekarang berlanjut di zamannya Jurgen Klopp, yang akhirnya manisnya ini dipetik oleh Jurgen Klopp. Ini kalau menurut diskusi, dan gue juga sepakat begitu. Dan ini mudah-mudahan yang akan terjadi di Manchester United, mudah-mudahan ya. Ada hal-hal yang sudah dirintis oleh Ole Gunnar Solskjaer, yang mudah-mudahan nanti proses ini tetap positif, tetap bagus, sehingga nanti di zamannya Erik ten Hag ini bisa ambil hasil yang mudah-mudahan. Tapi tetap menurut gue tetap akan ada proses, dan apakah ada jaminan atau tidak, menurut gue tidak ada yang 100% jaminan itu ya. Tapi thank you pertanyaannya, bagus. Dan dengan itu gue akhirin video ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, satu lagi sih, gue juga ingin mengomentari banyak hal kan terkait dengan Erik ten Hag, dengan apa yang dilakukan Erik ten Hag di Ajax contohnya. Lalu ada banyak slogan ya, wah tsunami trofi enggak, ringan amatiran ala gue ya. Kalau gue justru berpikir pendapat-pendapat seperti itulah yang akan menyesatkan. Ini menurut gue ya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kita akan langsung tsunami trofi ya. Karena yang gue lihat kita masih berproses, dan proses kita ini masih sangat dasar banget. Dan ini akan terjadi musim depan kalau menurut gue. Kalau seandainya kita sudah bisa bersaing katakanlah langsung begitu ya musim depan, itu memang hal yang bagus. Tapi kalau itu hanya bonus kalau menurut gue. Tapi kalaupun tidak, ya memang bukan seperti itu. Belum sampai tahapnya seperti itu. Dan menurut gue secara pribadi ya, gue harus siap dengan hal tersebut. Sekali lagi slogan tsunami trofi menurut gue sih ya enggak sih. Ya kita mungkin seperti yang gue bilang ya, mungkin realistisnya musim depan ya kita mengambil posisi-posisi yang musim ini kita belum dapat. Yang paling dekat apa itu ya Champions League, kita bisa finish di 4 besar. Piala FA, Carling ataupun Europa League. Ya semoga kita bisa memberikan persaingan. Tapi apakah harapan kita akan mendapatkan trofi? Ya bagaimana mungkin, sementara kita sedang berproses, dan proses ini masih masuk dalam tahap awal, bersih-bersih squad katakanlah yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag. Ini kan tidak bisa berlangsung dalam satu jeda musim transfer di musim panas nanti begitu. Itu dari faktor situ saja kan akan ada kelanjutannya begitu. Dan hasilnya sekali lagi ya berupa mungkin kita dapat trofi ya mungkin tidak akan terjadi, kemungkinan besar menurut gue ringan amatiran tidak akan terjadi musim depan sih ya. Melihat bagaimana atau apa yang terjadi bukan hanya di tim Manchester United tapi juga klub secara keseluruhan saat ini. Jadi menurut gue sepertinya masih jauh sih dari situ. Cuman ya namanya pendapat ya, silakan aja. Gue cuman memberikan pendapat pribadi gue soal masalah banyak sekali slogan yang mengatakan tsunami trophy. Menurut gue sih. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus di rumah ya, murah-murah rezekinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.